Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks minggu depan, dan juga ada 9 sahamnya grup MNC. Yang pertama Kepik, kedua IPTP, ketiga Becap, keempat BABP, kelima Behit, keenam IATA, ketujuh MSKI, kedelapan BMTR, kesembilan MNCN, dan terakhir MSIN. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini sempat rebound sebentar dan ditutup terkoreksi tipis 0,13% ke harga 6.954, dan transaksi hari ini cukup luar biasa ya, di 18,5 triliun. Asing hari ini net buy tipis di 54 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IHSG seperti yang kemarin saya bilang, potensi memang ada koreksi, mungkin nutup gap, tapi gap tidak ditutup dengan sempurna. Gimana untuk hari Senin? Hari Senin kalaupun koreksi satu candle lagi ya, dan Selasa peluang tetap rebound, dan minggu depan masih akan kembali all time high ya. IHSG akan potensi ke harga tertingginya lagi, cetak harga baru. Jadi seperti itu aja untuk IHSG. Senin kalau koreksi ya itu kesempatan beli ya. Tapi hati-hati dengan Big Bang, terutama BMRI itu kalau nggak salah tanggal 21 ex-date dividen ya. Jadi karena dividennya sekitar 300-an rupiah ya, jadi ada gap down ya, jadi dividen trap. Hati-hati untuk BMRI yang punya, yang mau dividen ya udah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Kalau ada yang hot hari ini sampai penutupan ya potensi dividen trap, tapi nggak masalah, potensi balik juga, cuman perlu waktu. Jadi seperti itu aja untuk IHSG. Mungkin satu candle lagi koreksi hari Senin, atau hari Senin langsung rebound. Pokoknya ya antara Senin Selasa lah ada peluang IHSG kembali rebound ya. Semoga minggu depan bisa all time high lagi. Seperti itu untuk IHSG. Langsung saja ke saham pertama. Ada Kepik yang hari ini ditutup menguat 9,00% ke harga 109. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Kepik mantul dari harga 100 dan rebound dan kembali di atas EMA 200-nya. Kemana arahnya? Karena 3 hari koreksi dengan volume kecil dan hari ini rebound, arah Kepik ya, karena tutupannya di atas 108 itu bisa dibilang juga resisten, atau ya 110 inilah area resisten ya. Minggu depan lanjut target Kepik 120 ya. Ini dia akan uji area ini. Jadi menarik ya, menarik harusnya Kepik. Kalau nekat beli di harga sekarang ini udah di area range konsolidasinya. Kalau Bapak Ibu beli dari bawah ya udah lumayan. Kalau beli di harga sekarang bisa aja turun. Ya harus hitung juga bagaimana strateginya. Misalnya ya, yang penting ini strateginya kalau dia nggak turun jebol support ya bisa nitip sendal dulu. Kalau ternyata turun ya bisa tambah di area 102, 103. Kalau dia mantul lagi ke 109 otomatis itu udah profit kan. Nah udah profit, realisasikan aja kalau gagal kembali breakout 110. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang beli di harga resisten ini dengan lump sum atau semua dananya, ya harus siap juga kalau dibawa turun. Bisa juga seperti ini trading plan-nya ya. Tapi saya hanya mencontohkan, nggak harus sama ya. Bisa seperti ini. Cut loss-nya sekitar 10%, target profit-nya 10%. Risk reward-nya 1:1. Itu kekurangannya kalau beli di harga pertengahan. Kalau beli saat dia lagi hijau. Kecuali Bapak Ibu trading cepat, udah bisa lihat time frame chart yang lebih kecil. Untuk trading cepat ya nggak masalah juga, beli harga tertinggi bisa jual di harga tertingginya lebih tinggi ya. Tapi kalau Bapak Ibu yang metodenya untuk swing trade ya, kalau beli di harga sekarang risk rewardnya harus seperti ini. Kalau Bapak Ibu cut loss-nya terlalu tipis, bisa aja ada pantulan di area ini. Nah itu ya. Jadi seperti itu untuk Kepik. Kalau saya lihat karena volume meningkat ya ada peluang lah. Kalau Senin dikasih koreksi dulu 2-3% ya boleh coba untuk spec buy ya. Dekat-dekat EMA 200-nya ini juga bisa di 106, 105, 104 itu bisa spec buy. Nekat aja ya. Jadi seperti itu. Untuk Kepik langsung saja ke saham kedua. Ada IPTP yang hari ini ditutup menguat 7,57% ke harga 142. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IPTP hari ini apakah bagus? Bagus ya. Dia breakout lagi 140, 130 memang itu support. Tapi dengan kondisi seperti ini, karena IPTP kembali di atas EMA 20 dan EMA 60, lanjut minggu depan ya. Volume juga meningkat, EMA CD-nya juga ini hampir golden cross ya, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Jadi menarik nggak IPTP? Menarik kalau beli sekarang buy on breakout ya, tutup aja EMA 20-nya ini.
Kalau Bapak Ibu pakai itu ya bingung. Kalau saya ya tetap saya cut loss kalau misalnya dia balik arah merah ya. Kalau dia habis ini rebound dan balik ke arah lagi itu jebol 140 ya saya out 137 atau 138 atau 136. Baru saya akan beli lagi di 130. Tapi kalau Bapak Ibu mau cut loss lebih besar dan disiplin ya, karena kenapa, biasanya yang ngasih toleransi nggak mau cut loss tipis, nanti siapa tahu ada pantulan, biasanya makin dalam ruginya makin nggak rela cut loss ya. Udah tahu tuh sahamnya potensi terus turun tapi muncul harapan, berharap terus. Nah itu yang perlu Bapak Ibu kendalikan, jangan terlalu berharap. Kalau sudah sesuai trading plan belinya, dan outnya juga harus sesuai trading plan. Kalau trading plannya benar, ya harusnya bisa profit. Walaupun mungkin ada cut loss, tapi ya win rate-nya mungkin lebih baik ya. Karena kalau Bapak Ibu disiplin dengan trading plan, biasanya Bapak Ibu akan mengupdate skill, mengupdate di mana salah trading plan saya, pasti Bapak Ibu terus belajar sampai menemukan mana nih yang cocok trading plan dengan profil resiko Bapak Ibu. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk IPTP ini menarik besok kalau minggu depan itu lanjut naik karena dia sudah membentuk power high di area ini. Ini sebelumnya sini ya. Apakah dia bulat ini dan seperti ini, cup and handle, break 180 di break, lanjut tuh uptrend ya. Kuncinya 180 ini. Kalau dia break itu peluang untuk confirm uptrend dan ya peluang besar bisa ke 300. Jadi seperti itu ya. Semoga aja ini gorengan grup MNC memang ditarik memang mau uptrend ya. Jadi seperti itu aja. Langsung saja ke saham ketiga. Ada Becap yang hari ini ditutup arah ke harga 272. Kenapa arahnya cuma 10%? Karena dalam pemantauan khusus. Karena dulu itu udah kena suspend beberapa kali. Jadi dalam sebulan itu maksimal kalau dia arah itu cuma dikasih 10%. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini kembali net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Becap juga mantul ya. Saya juga udah nggak perhatikan ini kemarin. Ternyata dia bertahan di atas 240 supportnya, ini sempat jebol di tanggal 10 Maret tapi kemudian ditarik naik. Nah ini berarti memang indikasi mau dijaga, dan terlihat setelah dia kembali ke atas 240 dia nggak pernah turun lagi 3-4 hari ya, dan hari ini dia rebound. Jadi kemana arahnya? Terdekat 280 itu peluang besar hari Senin disentuh dan bisa ke 300 sampai 320 ya. Kalau ini udah terlalu dalam ya, apakah mungkin ke atas? Harusnya bisa nih digoreng sampai atas karena volume juga stabil dan bid offernya juga bagus ya. Nih di atas 10.000 ya, liquid sekarang kondisinya. Dan kalau indikasi rounding bottomnya ini harusnya saya hitung seperti ini juga. Tapi Bapak Ibu jangan beli saham lalu menargetkan dia ke 400 ya. Kalau memang dia balik arah dan downtrend ya harus pakai cut loss kalau nggak mau rugi waktu ya. Kalau Bapak Ibu beli saham dengan cara trader ya harusnya exit dengan cara trader, dengan trading plan. Bukannya dibalik, masuknya dengan cara trader tapi mau hot jadi kayak investor. Nah itu salah ya. Jadi seperti itu. Untuk Becap peluangnya tetap lanjut, kalaupun potensi arah lagi 10% bisa jadi juga nih di 296 298 lah, 296. Jadi ya potensi kesentuh ke sana ya. Tapi ini disclaimer on, kalau nekat beli ya yang penting punya trading plan. Jadi seperti itu untuk Becap. Langsung saja ke saham keempat. Ada BABP yang hari ini ditutup menguat 3,46% ke harga 179. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BABP hari ini gagal lagi tutup di atas 180. Bagi saya ini belum menarik kecuali BABP kembali ke atas 200. Tunggu perubahan praksi harga. Atau misalnya Bapak Ibu pengen beli karena lihat dia membentuk lower high lagi, ya yang penting kalau dia jebol 170 Bapak Ibu harus exit daripada dibawa sampai 150. Jadi cut lossnya sekitar mungkin 5-6% lah ya. Jebol 170 dan target profitnya kemana? Target profitnya tarik sampai 200 karena itu harga psikologisnya untuk perubahan praksi harga. Kalau dia breakout lagi harusnya bisa kembali uptrend dan ini jadi swing low-nya
ya di 170. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement, dia mantul dari 0,786 Fibonacci retracement-nya ya. Ya lihat aja lah. Kalau saya sih saya tunggu 200 pas dia break 0,5 Fibonacci-nya nih, itu peluangnya langsung uptrend ya, konfirmasinya. Jadi seperti itu untuk BABP. Langsung saja ke saham ke-6, ada Behit yang hari ini ditutup di harga 57 menguat 1,78%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini masih net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Behit ini ya tektokan aja di 57 sampai 58. Kalau beli Behit tahu strateginya, tahu kondisi chartnya seperti ini ya belinya di 55. 56 tinggal cut loss kalau dia jebol 54 udah. Jadi kalau beli di 55 cut lossnya itu 2 tick di 53 dan TP-nya kalau 55 ya 58 udah tektokin aja. Kalau minat ya main 2 tick, main 1 tick aja udah 1,5% lebih, hampir 2% kan. Ya udah beli 55 kalau naik 56 jual aja, tektokin aja nih. Contohnya kalau Bapak Ibu beli dari 4 Maret tuh main 1 tick aja tiap hari itu udah bisa profit. Cuman perlu kesabaran. Kenapa sabar? Karena ini bid offernya tebal ya. Jadi nggak bisa dalam hitungan 1 menit bisa naik satu. Biasanya dikit-dikit dia turun lagi. Ya atur aja bagaimana strateginya. Kalau untuk Behit nih ya. Main 1 tick, 2 tick aja udah. Tektokin aja. Daripada Bapak Ibu berharap ke 60, 64. Nunggu kan sayang nih. Kalau dalam satu hari Bapak Ibu beli di 55 atau 56, jual 57 udah. Besoknya beli 56, mantul lagi 57, jual lagi. Nah, bisa seperti itu. Tapi ya disclaimer on ya, nggak harus sama dan ya atur bagaimana strategi masing-masing. Seperti itu untuk Behit. Langsung saja ke saham ke-6 ada IATA yang hari ini ditutup menguat 5,45% ke harga 195. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IATA juga bagus. Kalau saya lihat potensi besar hari Senin itu breakout 200 ya. Tapi ini disclaimer on karena kenapa? Kalau ternyata dia gagal lewat 200 itu potensinya konsolidasi lagi di range harga 180 support dan resisten 200. Nah, ini areanya. Kalau Bapak Ibu 2-3 hari yang lalu dekat-dekat support nih beli, ya udah itulah area belinya. Ini kan terlihat. Jadi untuk minggu depan lihat tuh kalau dia break 200 itu peluang 220 terdekat dan bisa 240. Kalau dilihat dia ini juga sudah turun dalam ya, pernah sampai 280 nih. Jadi peluangnya bagus lah kalau saya lihat. IATA juga bisa dibilang terkonfirmasi kembali uptrend. Kenapa? Memang dari bawah dia uptrend, tapi habis itu dia membentuk lower low, lower high, lower high. Jadi dan 3 higher high, higher high. Jadi uptrend ya, potensi besar hari Senin itu breakout. Semoga aja breakout dan bertahan. Takutnya dengan beberapa minggu yang lalu kan dia sempat juga breakout tuh 3 kali namun gagal dan kembali koreksi ya. Semoga aja ini momentumnya minggu depan grup HT, grup MNC di kerek naik. Jadi potensi besar IATA bisa sampai itu 220 mungkin 240. Coba kalau ditarik arahnya ya, karena IATA ini sering juga arah. Nih, bahkan dia kalau arah 195 tuh di 33% apa 24 ya? Saya lupa juga tuh. Ya kalau dia arah 24% bisa ke 240. Lumayan tuh. Kalau 33% peluang besar 260. Nah, jadi menarik ya. Untuk IATA diperhatikan minggu depan kalau saya lihat peluangnya breakout tuh 200. Jadi seperti itu. Untuk IATA, langsung saja ke saham ke-7 ada MSCI yang hari ini ditutup menguat 19,79% ke harga 460. Kalau dilihat transaksi asing net sell. MSCI tadi arah, tapi beberapa kali coba arah nggak kekunci ya dan diguyur menit akhir. Langsung saja ke teknik. Secara teknikal mana MSCI kalaupun koreksi menurutku ke 440 aja. Dia paling kalaupun merah, bisa nggak dia merah hari Senin? Potensi bisa merah. Dia uji EMA 20-nya nih dulu ya di 440. Jadi kalau ke 440 dia turun sekitar 5%. Ya bisa jadi kan. Keseringan juga seperti itu, turun 5% terus kalau tiba-tiba ditarik naik. Ya kesempatan nekat aja. Penting punya trading plan dan targetnya kemana. Kalau melanjutkan kenaikan, potensi minggu depan MSCI kalau lanjut naik ya 540. Atau minim-minim perubahan praksi harga dulu 500 resistennya potensi minggu depan disentuh oleh MSCI ya, dan bisa aja dia sampai 540 dan
580. Jadi apakah menarik? Menarik. MSCI juga sudah membentuk lower high di 380. Jadi arahnya ke atas. Jadi seperti itu aja untuk MSCI. Langsung saja ke saham ke-8. Ada BMTR yang hari ini ditutup di harga 244 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Ini kalau dilihat dari daily-nya ya. Kalau dalam history-nya dia terus diakumulasi sama asing ya, foreign. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, BMTR nggak kemana-mana, memang aneh ya. Grup MNC yang berfundamental bagus, BMTR dan MNCN pergerakannya gitu-gitu aja. Jadi menurut saya yang sabaran ya boleh, karena BMTR kan juga sahamnya kalau nggak salah Pala Kyonghong masih di dalam ya. Ya udah, nekat aja. Ini area support nih. Yang penting sabar, ini udah area support. Yang penting kalau Bapak Ibu pengen trading dan mau cut loss, ya cut loss saja kalau BMTR ini jebol 238. Bisa di 236, 234. Jual aja kalau dia turun dari itu. Dan target profitnya kemana? 260 dan 280. Potensi besar neckline double bottomnya ini di breakout juga ya, 265. Ya bisa ke atas untuk BMTR. Jadi seperti itu aja untuk BMTR. Kalau mau beli dan sabar ya ini kesempatan karena dia lagi di support. Cut loss-nya tipis saja dan target profitnya lebih besar. Bisa seperti ini risk reward-nya ya. Tapi nggak harus sama. Kalau mau TP-TP tipis bisa di 260. Cut loss-nya di 236 atau 234, 3% aja. Risk reward-nya aja 1:2 kan. Apalagi ke 280 tuh 1:5. Yang penting sabar, itu aja kalau untuk BMTR. Langsung saja ke saham ke-9. Ada MNCN yang hari ini ditutup di harga 895. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MNCN juga belum kemana-mana, tapi dia sudah membuat ini sempat turun, tapi mantul dari 80 support yang saya buat itu ya. Dan dia retest ternyata trend line downtrendnya dan kembali uptrend. Nah, kuncinya untuk MNCN bagi yang sabar atau bagi yang nyangkut ya. MNCN ini yang penting balik dulu ke bukan sini ya 900 lah ya. Nih kalau dia break 900 minggu depan itu peluang targetnya terdekat 950 dan bisa ke 1050 dan konfirmasi untuk uptrend, strong uptrendnya ya. Memang sekarang dia posisinya masih mencoba untuk lanjut uptrend setelah retest trend line downtrend. Kalau trend line downtrend di area ini ya bisa dia breakout 1000 lah. Kalau dia break 1000 itu udah confirm uptrend, targetnya 1200 terdekatnya aja. Jadi seperti itu. Untuk MNCN langsung saja ke saham terakhir. Ada MSIN yang hari ini ditutup di harga 5.725 menguat 0,43%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini kembali net buy. Dan seminggu ini juga MSIN di net buy asing. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MSIN kemana arahnya? MSIN masih bagus. Potensi juga ada peluang rebound minggu depan kalau saham-saham MNC digoreng ya. Target reboundnya kemana? 6.000 terdekat, habis itu 6.400. Area ini aja. MSIN ini kalau dilihat lagi konsolidasi. Supportnya 5.200, support kuatnya ya, dan resistennya 6.400. Nih, yang penting MSIN itu jangan turun dari 5.200. Memang ini di area pertengahan. Kalau saya misalnya minat beli MSIN, beli di 5.700, saya akan cut loss kalau dijebol 5.600. Di 5550 juga bisa, 5575 juga bisa. Pokoknya merah satu candle aja dia dibawa turun dari 5.600 saya jual, nggak peduli ya. Nanti saya perhatikan lagi di area support 5.200 ada perlawanan nggak. Kalau ada saya baru buyback. Cut loss-nya sekitar mungkin tadi 3%. Kalau saya beli di 5.200 dia naik ke 5.400 kan bisa nutup. Atau Bapak Ibu pakai strategi average down. Tapi kalau saya lihat kemungkinan kecil kalau dia turun karena mungkin kalau digoreng grup MNC Senin atau Selasa MSIN juga rebound. Targetnya 6.000. Seperti itu untuk MSIN dan grup-grup MNC. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chart-nya dan juga free konsultasi portofolio. Dan bagi Bapak Ibu yang mau belajar scalping
scalping. Saya akan adakan kelas scalping di hari Minggu besok. Saya ajarkan bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana menganalisa time frame chart yang lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exit saat beli saham scalping. Dan juga analisa ARB Hunter dan arah Hunter. Kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader atau isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semangat dan selamat akhir pekan.